Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Roy Gustaf dalam ruang dinamika psikologi. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang gangguan tidur gitu. Yang sering dialami oleh banyak orang ya teman-teman gitu. Kalau teman-teman lihat ya atau mengingat lagi video yang sebelumnya saya upload terkait dengan kecemasan dan stres, hal itu bisa menjadi salah satu atau salah dua pemicu terjadinya gangguan tidur yang dialami oleh individu gitu. Saya menemukan satu artikel ya teman-teman, satu artikel yang nanti saya share linknya di YouTube di description terkait dengan tips-tips yang bisa dilakukan teman-teman untuk mengatasi gangguan tidur ya. Nah, di sini diklasifikasi dalam beberapa situasi atau kondisi ya. Jadi dibahas ini tergantung dari kondisi yang teman-teman rasakan dan inginkan gitu. Ketika teman-teman menginginkan tidur di jam yang seharusnya teman-teman mau gitu. Misalnya saya ingin tidur di jam 8, saya ingin tidur di jam 9. Tapi kok kenyataannya saya tidurnya di jam 10, jam 11, bahkan bisa jam 12 gitu. Di sini diberikan tips agar ketika if you cannot sleep right now gitu ya, ketika kita tidak bisa tidur pada saat jam yang kita inginkan, maka apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah kita menonaktifkan perangkat elektronik gitu ya. Jadi mulai dari handphone, apalagi ya teman-teman, laptop, tablet dan sebagainya itu agar bisa dinonaktifkan untuk tidak mengganggu kualitas tidur. Jadi kan memang di zaman sekarang ketika individu sudah bergegas untuk tidur, tapi terkadang masih membuka handphone untuk melihat aktivitas-aktivitas online, media sosial dan sebagainya. Sebenarnya itu juga akhirnya menjadi habit yang kurang baik, akhirnya mengganggu kualitas tidur dari teman-teman gitu. Selanjutnya yang bisa dilakukan adalah nanti teman-teman bisa untuk try progressive muscle relaxation gitu. Jadi kita coba untuk relaksasi otot kita gitu ya, untuk meregangkan atau untuk melemaskan otot-otot kita yang kaku. Kita bisa pijit-pijit lembut di wajah maupun di leher dan sebagainya untuk membuat kita senyaman mungkin, serileks mungkin saat menuju pada proses kita tidur gitu ya teman-teman. Selanjutnya yang bisa dilakukan adalah dengan menarik napas yang dalam, namun kalau istilahnya itu deeply but slowly gitu ya. Jadi kita menarik napas dalam tapi pelan gitu, sambil merasakan peristiwa-peristiwa apa sih yang menyenangkan gitu, untuk bisa lebih membuat kita lebih positif, lebih bahagia saat menjelang tidur gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan menarik napas pelan-pelan, kemudian kita hembuskan, tapi menarik itu secara dalam ya teman-teman, menarik napasnya gitu. Nah, kemudian juga bisa dilakukan dengan try to ASMR gitu. ASMR itu kan metode autonomous sensory meridian response gitu. Jadi autonomous sensory meridian response ini kan sebenarnya biasanya itu sudah banyak ya dilakukan. Bahkan teman-teman bisa lihat beberapa video-video di YouTube yang ada metode ASMR ini gitu. Nah, sebenarnya metode ASMR ini sangat berguna juga untuk teman-teman untuk membangkitkan sensasi. Jadi tujuan dari metode ini adalah ASMR ini untuk bisa membangunkan sensasi menggeliti gitu. Menggeliti itu kayak, kalau bahasanya itu ya bahagia gitu ya, digeliti gitu, geli gitu ya, untuk membuat adanya sensasi itu untuk membuat teman-teman jadi rasa tertawa, bahagia saat ikut menonton video atau mendengarkan suara pada video tersebut. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada kejadian-kejadian yang mungkin pada metode tersebut atau video tersebut yang pernah dialami teman-teman di masa lalu gitu, kejadian-kejadian yang menyenangkan, yang bahagia, yang akhirnya juga terbawa ketika teman-teman menonton video tersebut, ternyata sama dengan kejadian yang pernah saya alami.
biasanya itu akan membuat teman-teman happy gitu, karena oh saya diingatkan kembali nih pada kejadian-kejadian bahagia gitu. Kemudian juga yang bisa kita lakukan ya, tadi itu ketika kita menginginkan tidur pada jam yang kita inginkan gitu, sleep right now. Nah sekarang ketika kita mau tidur nih teman-teman, dan ada suatu perasaan kekhawatiran yang besar, apakah saya bisa tidur di jam-jam tidur tersebut dan bisa mendapatkan kualitas tidur yang baik atau tidak. Nah, if you are worried you won't fall asleep tonight, atau ketika kita merasa kekhawatiran kita atau kita merasa khawatir bahwa kita tidak bisa mendapatkan jam tidur yang baik selama jangka waktu proses tidur tersebut, maka yang bisa kita lakukan adalah yang pertama exercise. Exercise itu gini ya teman-teman, sebenarnya ketika teman-teman masuk dalam kategori produktif, orang yang produktif yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan baik melibatkan fisik, pikiran, dan sebagainya. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan kegiatan produktif di jam-jam produktif, misalnya pagi, siang, sampai sore gitu ya, artinya bahwa tubuh sudah merespon untuk melakukan kegiatan itu, sehingga ketika di jam istirahat teman-teman pulang dari kantor kah gitu ya, akan ada rasa kelelahan gitu. Jadi diharapkan pada exercise ini tubuh harus mengalami kelelahan sehingga dibawa untuk proses tidur karena lelah, capek, dan sebagainya gitu. Ataupun ketika sudah sebelum menjelang tidur, mungkin 15 menit teman-teman bisa melakukan aktivitas-aktivitas, misalnya menyimpan kamar atau melipat pakaian atau membersihkan lantai dan sebagainya gitu ya teman-teman. Atau lakukan aktivitas-aktivitas di mana itu bisa merangsang teman-teman menjadi capek gitu. Capek agar saya bisa istirahat gitu. Seperti itu. Kemudian juga yang bisa kita lakukan adalah kita terapi dengan mandi air hangat sebelum kita tidur. Jadi sebelum kita tidur itu, manfaat kita mandi air hangat itu sebenarnya untuk membuat pembuluh darah kita lebih lebih lancar mengalir, kemudian juga otot-otot kita lebih tidak kaku gitu ya teman-teman sebelum kita tidur, dan membuat tubuh kita lebih rileks gitu. Kemudian juga di sini juga disarankan agar kita tidak khawatir apakah kita bisa tidur dengan kualitas tidur yang baik, maka kita membuat catatan ya teman-teman. Jadi sebelum tidur itu kita buat catatan tugas-tugas atau rencana-rencana atau planning kita untuk hari esok gitu. Jadi ini menarik nih. Ada satu penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti pada tahun 2018, ada di artikel yang ini. Jadi gini, ketika partisipan diberikan tugas sebelum tidur yaitu menuliskan plan atau rencana untuk hari besok, dan partisipan yang diberi tugas untuk menulis rencana yang telah dilakukan pada saat hari itu. Dan ternyata partisipan yang memiliki kualitas tidur yang baik atau cepat untuk tidur yaitu adalah partisipan yang menuliskan plan atau rencana tugas-tugas untuk hari esok dibandingkan yang mereka menuliskan tugas yang telah dilakukan pada hari itu gitu. Bisa jadi juga mungkin saya melihat di sini ada kecenderungan karena individu ketika menulis plan itu maka merasa udah nggak sabaran, termotivasi untuk hari esok bisa melakukan hal tersebut gitu. Sedangkan mungkin yang individu yang menuliskan tugas atau yang telah dilakukan pada hari itu mungkin ada rasa-rasa kekecewaan, ada sedikit konflik atau permasalahan yang dituangkan di dalam tugas tersebut, sehingga akhirnya itu akan terbawa menjadi stres dan sebagainya, sehingga akhirnya individu tidak bisa tidur dan mendapatkan kualitas tidur yang baik. Selanjutnya kita juga bisa melakukan ini ya teman-teman. Jadi di sini disarankan gini teman-teman. Jadi kita itu saat tidur jangan tidur pada saat kita dalam keadaan emosi gitu. Sebisanya sudah tidur atau mau menjelang tidur, tubuh kita sudah dalam keadaan memaafkan gitu. Memaafkan berbagai permasalahan di satu hari itu gitu. Jadi
kita tidur melepaskan emosi-emosi negatif itu, baru kita bisa tidur dalam kaitannya dengan saran di sini gitu. Jadi jangan biarkan matahari itu terbenam di atas amarahmu gitu. Nah, itu saran yang menurut saya juga konkret ya. Jadi ketika kita tidur itu kita tidak memikirkan lagi rasa emosi, kesal gitu ya, marah gitu, tapi kita sudah melepaskannya dan memaafkan baik diri kita maupun orang lain gitu, dan kita bisa mendapatkan kualitas tidur yang baik. Kemudian apa yang bisa kita lakukan lagi gitu ya pada kondisi yang berikutnya adalah gimana nih caranya agar kita bisa mendapatkan kualitas tidur yang baik, dan kualitas tidur yang ketika kita sudah dapat itu dengan baik itu bisa menjadi sebuah habit, kebiasaan gitu ya. Di sini disarankan tips yang pertama adalah try to sleep around the same time every night gitu. Jadi kita usahakan agar tidur itu di jam yang sama. Misalnya hari ini kita tidur jam 10 malam, besok diusahakan juga jam 10 malam. Jadi itu menjadi sebuah habit. Oh ya udah, ini jadi habit yang baik untuk saya gitu. Nah, seperti itu. Karena juga dengan itu akan sangat membantu teman-teman mendapatkan kualitas tidur yang baik dan bisa menurunkan gangguan tidur itu sendiri gitu. Kemudian di sini juga saya lihat di sini. Nah, ini nih teman-teman, di sini disarankan untuk kurangi beberapa minuman-minuman yang dapat menyebabkan teman-teman susah tidur. Salah satunya di sini adalah mengurangi konsumsi kopi ya teman-teman. Karena pada saat jam-jam sebelum tidur disarankan untuk tidak mengonsumsi kopi, karena kafein yang ada dalam kopi bisa mengganggu teman-teman, akhirnya teman-teman menjadi sulit tidur gitu. Jadi itu loh disarankan dari artikel ini agar jangan mengkonsumsi kopi di tengah malam atau malam hari, karena nanti bisa mengganggu kualitas tidur teman-teman. Kemudian juga yang terakhir yang disarankan adalah, nah ini nih adalah try to sleep supplement ya teman-teman. Jadi try sleep supplements if needed gitu. Jadi sebenarnya ini lebih kepada vitamin apa yang bisa membantu teman-teman untuk membuat teman-teman itu juga mendapatkan kualitas tidur yang baik. Jadi teman-teman mungkin bisa mengkonsumsi suplemen yaitu melatonin ya, kalau bisa juga valerian dan kawan-kawannya gitu. Tetapi vitamin-vitamin ini sebelumnya juga saya kira sebelumnya teman-teman sudah konsultasi juga dengan dokter di bagiannya untuk menyarankan apakah vitamin ini bisa dikonsumsi atau tidak sesuai dengan dosis yang tepat gitu. Tetapi menurut saya ketika teman-teman sudah bisa melakukan hal-hal sebelumnya itu, tips-tips yang sebelumnya itu dengan disiplin, maka saya kira tambahan suplemen pun menurut saya juga tidak menjadi suatu pengaruh yang besar ya. Jadi teman-teman tanpa meminum suplemen pun bisa mendapatkan kualitas tidur yang baik gitu ya, dengan terus melakukan tips-tips itu dengan disiplin gitu ya, teratur, mengikuti tips itu dengan baik, dan saya kira nanti teman-teman bisa mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik dan bisa mengatasi gangguan tidur yang dialami. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya share pada hari ini. Semoga teman-teman selalu sehat dan video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, salam sehat.